Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Aprisusanti dengan NIM 2023010 dari Prodi S1 Akuntansi dengan mata kuliahnya yaitu Statistik Ekonomi. Baik, saya akan membahas tentang materi statistik ekonomi. Apa itu statistik ekonomi? Statistik ekonomi adalah kumpulan data dalam bentuk angka yang disusun dalam bentuk tabel, daftar, serta diagram yang menggambarkan suatu masalah tertentu. Metode statistik deskriptif dan induktif. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna. Dengan analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Analisis deskriptif meliputi beberapa hal, yakni distribusi frekuensi, pengukuran tendensi pusat, dan pengukuran variabilitas. Analisis deskriptif dapat berupa angka seperti mean, median, standar deviasi, jangkauan variansi. Hasil analisis deskriptif juga disajikan melalui bentuk grafik. Statistik induktif adalah mencakup metode yang berkaitan dengan analisis sebagian data dari sampel yang kemudian digunakan untuk melakukan peramalan dan penaksiran kesimpulan generalisasi mengenai data secara keseluruhan atau populasi. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Beberapa metode pengumpulan data antara lain yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga angket, yang keempat studi dokumen. Variabel statistik, kualitatif, dan kuantitatif. Variabel kualitatif adalah sifat suatu hasil pengamatan yang dicatat sebagai kategori, namun tidak menunjukkan suatu hubungan. Variabel kuantitatif adalah sifat hasil pengamatan yang dicatat sebagai nilai numerik dan mempunyai arti. Tingkat pengukuran data. Yang pertama, skala pengukuran nominal. Skala pengukuran nominal ini merupakan skala pengukuran yang paling sederhana. Pada dasarnya, skala ini hanya digunakan untuk membedakan antara data yang satu dengan yang lainnya tanpa membuat adanya tingkatan. Misalkan jenis kelamin, perempuan, dan laki-laki, di mana kita ketahui bahwa dari jenis kelamin tersebut tidak dapat dikatakan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih tinggi tingkatannya atau sebaliknya. Data yang tersebut, data nominal, juga pasti akan termasuk ke dalam data kategori. Yang kedua, skala pengukuran ordinal. Skala pengukuran ordinal adalah skala pengukuran ordinal yang hampir mirip dengan pengukuran nominal, hanya saja di skala pengukuran ini tingkatan dari data diperhatikan. Misalkan tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, tentunya tingkat pendidikan SD akan lebih rendah jika dibandingkan dengan dua tingkat lainnya. Dan sebaliknya, data yang digunakan untuk skala pengukuran ini juga menggunakan data kategorik. Yang ketiga, skala pengukuran interval dan rasio. Skala pengukuran selanjutnya adalah interval dan rasio. Data yang digunakan pada umumnya bukan merupakan data kategorik lagi, melainkan data kuantitatif. Dalam skala interval akan mendapat interval atau jarak, dan skala pengukuran ini digunakan untuk membedakan namun juga untuk mengurutkan. Misalkan tinggi badan. Sedangkan skala pengukuran rasio hampir sama persis dengan skala pengukuran interval. Hanya saja pada rasio memiliki nilai 0 atau mutlak. Misalkan ketika suhu mencapai nilai 0 derajat, berarti akan menunjukkan suhu yang dingin. Namun, ketika badan bernilai 0, itu akan terasa cukup mustahil. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi statistik ekonomi. Kalau ada salah dan kesalahannya, mohon dimaafkan, serta kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.